Oke, terima kasih udah hadir kembali di Ngaji Rasul. Terima kasih Mas. Iya. Kita kali ini pengen ngobrol-ngobrol lagi seputar uang. Kan ada yang mengatakan bahwa akar luka uang itu awal dari segalanya. Iya. Sejak kecil dulu pernah nggak Mbak Vivi atau mungkin dari sahabat-sahabat dekatnya itu punya pengalaman yang membekas tentang uang di keluarga? Jadi pengalaman saya itu di keluarga memang waktu masih kecil, yang pertama orang tua bilang uang itu susah. Terus kalau minta uang buat jajan terus uang terus gitu. Nah jadi pas saya udah dewasa, ada di dalam memori saya itu ada luka terhadap uang. Jadi kayak merasa nggak layak. Nah akhirnya saya belajar mencari tahu ke banyak guru tentang cara untuk pelepasan luka trauma uang itu. Jadi yang saya pelajarin itu ada pertama luka trauma uang itu karena merasa nggak layak. Jadi waktu masih kecil itu ketika dia diapresiasi atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang itu ketika dia hanya berprestasi aja, tapi ketika dia tidak berprestasi itu nggak akan diapresiasi, makanya dia timbul nggak layak. Nah dari situ saya coba untuk melakukan penyembuhan. Nah penyembuhan itu saya self help gitu kan, untuk diri sendiri. Terus saya bilang ke diri saya, kamu layak dalam kondisi apapun, dalam kondisi baik maupun tidak baik kayak gitu. Nah itu jadi kita bicara sama diri sendiri. Terus setelah itu juga ketika sama uang pun juga bicara gitu, kamu layak sama aku kayak gitu. Nah terus ada juga yang ketika luka uang itu merasa bersalah. Jadi gini, merasa bersalah tuh karena itu kolektif ya. Jadi ada orang yang bilang orang kaya pelit, orang kaya sombong kayak gitu. Itu banyak banget kayak gitu. Nah itu jadi merasa bersalah ketika punya uang banyak kayak gitu. Nah itu nanti jadi nggak pantas punya uang banyak. Nah itu termasuk akar luka uang. Jadi kita harus sembuhkan juga. Nanti ketika kita mengeluarkan uang itu bilang aku layak untuk punya uang banyak dan siap untuk memberi kayak gitu. Jadi memang afirmasi, reprogramming itu penting banget karena ada juga yang luka uang itu karena spiritual. Jadi kayak orang kaya susah masuk surga. Iya, orang kaya kayak itu gitu. bahaya karena itu bikin orang jadi jahat. Ada juga yang ya kayak gitu. Nah itu termasuk luka spiritual. Masuk jadi surganya belakangan. iya benar, masuk surganya susah kayak gitu. Jadi itu termasuk luka-luka terhadap uang. Makanya kita harus sembuhin dulu luka kita terhadap uang. Jadi kayak ada sabotase ya, itu namanya sabotase diri. Nah itu yang membuat uang tuh nggak mau deket-deket sama kita. Jadi ada uang masuk langsung keluar lagi kayak gitu. Jadi implikasinya sampai di situ ya, Mbak? Iya. Jadi ada teman saya juga, dia kayaknya baru gajian nih, terus 1 jam udah habis. Itu jadi kayaknya uangnya nggak mau deket-deket sama dia. Iya. Kayak Oke, gitu. konkretnya tadi gimana? Sugesti yang perlu kita tanamkan setiap hari, afirmasinya seperti apa pada saat kemudian misalnya di baru tanggal 22 gitu ya. Nah ini bagi teman-teman yang penghasilannya bulanan gitu ya, sudah habis uang. Nah untuk memutus pola itu supaya nggak jadi circle mechanism gimana kan? Iya, jadi sebenarnya ada cara untuk mengobati luka uang itu. Nah kalau yang saya lakukan itu sesuai yang ilmu yang saya pelajari dari banyak guru ya. Yang pertama itu kita taruh uang di semua tempat. Jadi yang saya lakukan itu kan saya taruh uangnya ada di dapur, ada di kamar mandi. Jadi tuh saya merasa saya layak punya uang banyak karena saya temuin ada uang di dapur, ada uang di kamar mandi kayak gitu. Itu salah satunya. Yang kedua, ketika kita belum sembuhin luka trauma pada uang, nah itu kadang ketika kita afirmasi saya kaya, tapi si otak ini nih ada bilang duit lu aja kosong, nggak mungkin lu kaya kayak gitu. Nah itu sebenarnya tuh ada satu otak itu namanya amigdala, itu dia sebesar almond kayak gitu. Itu tuh yang dia memproses untuk fight or flight-nya karena merespon untuk emosi yang ada di dalam tubuh manusia.
Nah, jadi cara kerja otak itu kalau memang belum bisa afirmasi itu dengan bertanya. Jadi gini, pas bangun tidur kan pas kondisi otak lagi kondisi alfa theta itu, tanya gini, ya Tuhan, keberlimpahan apa lagi yang akan kau kasih padaku hari ini? Ya Tuhan, keberuntungan apa lagi yang akan kau kasih padaku hari ini? Jadi tanya, banyak tanya. Nah, jadi ketika kita bertanya itu realita akan langsung wujudin kayak gitu. Makanya kalau ada proses ya, pasti ada proses. Jadi makanya jangan pernah bertanya sesuatu yang buruk, karena itu pasti akan diwujudin. Jadi bertanya itu sesuatu yang keberlimpahan apa lagi nih akan aku dapat, keberuntungan apa lagi, karena itu cara kerja otak kayak gitu. Jadi cara kerja otak nanti dia akan nangkap, nerima, nanti dia akan ngasih transfernya ke semesta, nanti akan wujudin secara realita. Itu cara kerja otak. Point of view-nya di amigdala tadi gitu ya? Iya, amigdala. Di dalam theta gitu, dan itu bisa diperbesar. Karena ada dia di sistem limbik otak, itu namanya amigdala, dia sebesar kacang almond ya, itu tuh fungsinya. Karena dia, jadi kalau si lukanya belum sembuh, dia pasti akan langsung merespon, loh dompet kamu aja kosong kayak gitu. Jadi afirmasinya nggak akan bisa masuk. Nah, tapi kalau yang orang yang sudah sukanya sembuh, itu bisa langsung afirmasi ketika sebelum tidur maupun bangun tidur. Nah, itu jadi afirmasi, aku kaya, aku uang gampang masuk rekening 100 juta, 1 miliar, segala macam kayak gitu. Itu akan cepat masuk, dengan syaratnya lukanya harus udah disembuhin dulu kayak gitu. Nah, terus selain itu kita juga harus gini, kita itu bagaimana cara kita untuk temenan sama uang. Kita harus jadi uang itu kayak pasangan. Ketika kita ngejar uang, dia jauh lari. Tapi kalau kita mengontrol uang, dia juga akan jauh lari. Tapi kita harus hargain uang, ngerawat dia, sayangin dia. Nah, kalau aku tuh caranya itu siapin rumah buat uang itu. Aku dompetnya tuh kasih parfum. Terus uang itu tuh aku kasih parfum. Aku bilang gini ke uang, kan karena uang energi ya. Jadi ya uang, aku tuh sayang banget sama kamu. Aku ngomong sendiri sama uang gitu, aku sayang banget sama kamu. Bawa ya teman-teman kamu yang banyak di rumahnya nih, bagus buat kamu, udah wangi, udah aku semprotin parfum yang paling bagus buat aku kayak gitu, buat kamu juga. Nah, itu benar. Jadi dan jangan pernah si rumah uang itu kosong sama sekali, nggak ada duit gitu, nggak ada uangnya. Jadi pokoknya yang minimal banget ya, kamu harus punya batas minimal di dompet kamu itu berapa, terus di rekening kamu juga harus ada batas minimal berapa. Jadi ketika karena itu vibrasi lagi ya, vibrasi ketika kamu lihat dompet kosong, wah gila dompet gua kosong kayak gitu, itu vibrasinya jadi turun kayak gitu, itu bahaya. Tapi itu bisa kalau vibrasi. aku juga pernah ngalami seperti itu sih ya, ketika kemudian dulu banget gitu ya, ketika uang di rekening itu di bawah 100 juta, itu tiba-tiba nggak tahu kenapa aku jadi galau gitu. Nah, di saat aku galau, tiba-tiba malah muncul banyak kebutuhan ya, sehingga uang yang tadinya 95 juta misalnya tinggal 30 juta, tinggal 25 juta dan seterusnya gitu. Nah, kita kan sama-sama suka ya belajar ilmu vibrasi, katanya kan harus ada saldo minimum yang tetap membuatmu stay merasa nggak kurang gitu ya. Nah, kita berjuang untuk di level itu, dan itu sangat membantu sih memang Mbak Vivi gitu ya. Keren. Terus selain itu, tapi gini Mbak, sebentar, bisa nggak tips yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi ya, ngasih parfum uang. Masalahnya ini ketika yang ngasih parfum ini adalah, sorry to say, petani yang dia hanya punya satu petak ladang. Dia nanam jagung itu Mbak, kalau di kampung tuh 3 bulan panen, dapat uang hanya 3 juta, 4 juta. Beda ya sama dirimu gitu ya, ngasih parfum cek proyek banyak gitu. Nah, gimana kalau kemudian ini diterapkan oleh orang-orang yang sangat terbatas secara penghasilan pendapatan? Ya, jadi misalkan kayak yang terbatas ya, misalkan yang UMR gitu ya, gaji UMR juga ya, dia juga harus ada punya batas minimal di dalam dirinya agar vibrasinya itu nggak turun, Mas. Jadi misalkan dia batas minimalnya nih, misalkan yang gajinya UMR 200.000 atau 300.000, jadi ketika dia lihat dompet gitu, walaupun dompetnya nggak diparfumin, dia aman ya Mbak, yang penting ada rasa aman, vibrasi itu aman, nggak kurang. Kalau vibrasinya kurang tuh uang langsung
dia nggak merasa aman nih si uang nih gitu. Jadi karena kan uang energi ya, dia nangkep vibrasi kita kayak gitu. Jadi ketika dia nggak aman dia kabur si uangnya itu. Nah, pasti ada aja ntar yang keluar kayak gitu. Nah, kalau Mbak Vivi sendiri pernah nggak mengalami satu titik di mana apa ya? Kalau misalnya kayak kehabisan uang kan mungkin setiap orang pernah mengalami gitu ya. Tapi ketika kemudian Mbak Vivi pernah nggak ada pengalaman, kenapa ya aku kok begitu sulit menerima uang dalam jumlah yang besar gitu? Karena gini, mungkin untuk memperjelas pertanyaanku gini, dulu ketika kemudian aku tuh menganggap uang 50 juta tuh wow besar sekali, ya, pokoknya wow besar sekali gitu ya. Aku dapetin uang 50 juta tuh susahnya bukan main gitu. Tapi ketika kemudian mindset itu berubah, 50 juta gitu kan ya, itu mendapetin uang segitu ya sangat tidak butuh effort terlalu besar gitu. Nah, itu mungkin akan untuk memperkuat pertanyaanku tadi, gimana menurut Mbak Vivi ketakutan sulit menerima uang yang besar? Jadi aku sama kayak di kantorku ya. Jadi kalau dulu tuh aku baru pertama mulai bisnis itu cuma baru dapat orderan cuma 1 juta gitu, terus 10 juta. Ini aku kan target aku, gue harus bisa dapat 1 M pertama gue nih kayak gitu kan. Gimana caranya nih? Nah, itu yang makanya di situ kan aku belajar buat nyembuhin luka trauma uang. Jadi memantaskan diri. Kita siapin wadah, Mas. Wadah diri, Mas. Jadi kalau wadahnya kecil ya Tuhan gak akan ngasih duit sebanyak ini. Siapin dulu wadahnya. Kalau wadahnya udah segini makanya nanti Tuhan kasih duitnya banyak juga gitu. Nah, jadi aku situ belajar ada namanya kan mind, body, and soul, ya kan. Nah, jadi aku dari mind itu kan ada ego sama nafsu. Nah, aku belajar untuk mengendalikan ego nafsu kayak gitu. Terus aku waktu itu puasa, terus meditasi segala. Jadi bersihin dulu nih wadahnya nih, pantesin gitu, selarasin. Nah, terus bodinya, karena gini, menurut Benjamin Franklin, uang itu suka sama kita ketika kita healthy, wealthy, wise. Nah, itu 3. Nah, jadi healthy itu kan ada tubuh fisik, jadi mind, body, and soul. Nah, fisiknya ini juga harus sehat. Nah, dari situ saya juga membersihkan makan saya. Nah, saya dulu kan makan sembarangan, yang low vibration semua nih makanan saya. Nah, sekarang yang high vibration makanannya, karena kan uang itu kan di frekuensi di atas 200 ya Mas ya. Kalau makanannya di dalam diri kita energinya low vibration semua, ya uang gak bakal mau sama kita. Jadi makanya saya makanan pun saya ini sekarang yang high vibration kayak gitu. Terus olahraga juga. Nah, terus di soulnya, di soul itu kan energi ya. Nah, energinya itu saya meditasi, terus apalagi saya suka bangun malam juga kan, karena di situ pas jam langit itu tuh bagus banget buat memperbaiki energi kayak gitu Mas. Nah, terus selain itu juga ada wise-nya juga. Jadi gini, ketika si healthy-nya udah oke, wealthy itu selalu merasa cukup, nggak pernah rasa kurang. Jadi walaupun kondisinya keuangan cuman ada 100.000 gitu, tapi merasa cukup, bersyukur gitu kan, banyak yang bersyukur yang diajarin TVP itu, syukur gitu. Nah, terus habis itu nanti dari situ ada wise itu nanti akan membuka semua kayak sungai ya, mau ada sumbatan, nanti dia membuka semua aliran kayak gitu, jadi lancar kayak gitu Mas. Jadi si wise itu nanti yang akan bisa dia mengendalikan ego, mengendalikan reaktif, jadi lebih bijaksana kayak gitu. Kadang, tapi gini, ada nggak Mbak Vivi kira-kira tanda-tanda yang mungkin bisa kita lihat secara real bahwa kita itu memiliki hubungan yang toksik dengan uang, hubungan yang tidak sehat dengan uang itu, meskipun di luar terlihat mapan gitu, ada nggak tanda-tanda yang bisa kita rasakan? Ada, uangnya nggak nyaman sama kita, nggak nyamannya gini, ada uang baru datang tiba-tiba kok kayak apa, tiba-tiba ada mobil ada rusak harus ke bengkel, ada aja yang harus keluar gitu, atau motor rusak harus ke bengkel gitu. Itu dia nggak nyaman, dia nggak betah sama saya, nggak suka lah sama kita. Gimana caranya tuh uang harus keluar gitu. Iya, itu toksik kayak gitu. banyak loh teman-temanku ngopi gitu yang dulu dia mengandalkan gaji bulanan, tapi akhirnya dia tertrigger untuk kemudian bikin usaha sendiri ya, pos tembakau segala macam gitu ya. Mulai ini naik, istri sakit, ibu sakit, ada aja kayak gitu ya.
Jadi uang tuh nggak aman sama dia. Kayak gitu tuh karena ada lukanya. Solusinya kalau udah gitu? Harus yang pertama sembuhin lukanya dulu. Sembuhin lukanya, dia ya gini, visualisasiin diri dia yang waktu masih kecil. Nanti kan dia kan ketemu nih akar traumanya di mana. Dia bilang minta maaf ke diri dia masih kecil, maafin juga sama orang-orang yang membuat dia luka. Intinya maafin dulu nih, maafin dulu, terus baru kalau udah maafin dan netral, nah baru bisa masuk afirmasi. Intinya gini ya, intinya tetap yang nge-clearin itu tetap dirinya sendiri, tetapi butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Artinya kan menghapus data yang lama, diganti data yang baru. Mungkin sebagai analogi pada saat kemudian kita ini kan kayaknya aku dapat uang ketika aku kerja deh. Berarti kalau nggak kerja nggak dapat uang. Nah, dapat uang pada saat merasa bisa dapat uang ketika hanya bekerja, itu data yang lama. Tapi ketika kemudian kita pengen sesuatu yang baru, meskipun nggak kerja, cukup mengerjakan hobi, aku bisa dapat penghasilan tak terhingga. Tapi kan untuk menanamkan itu kan butuh waktu gitu kira-kira ya, Mbak Vivi. Cara kerjanya seperti itu. Benar, karena itu kan nanti akan servo mekanisme lagi. Kayak gitu. Jadi emang nggak cepat, nggak sebulan 2 bulan. Iya sih, rata-rata temanku, ini kayaknya aku udah mulai ya, aku berani resign dari kantor, dan ternyata dapat tiba-tiba aja ada orang apa tuh namanya butuh uang mendadak cuma 6 juta, tapi aku dapat motor yang nilainya 15 juta, nah model-model kayak gitu ya. Oke, keren. Terus sampai ini mas, berkat terkecil atau kepercayaan terkecil dari Tuhan adalah uang. Kalau uang aja kamu nggak bisa megang kepercayaan dari Tuhan, gimana Tuhan mau kasih berkat yang lain? Iya. Tapi mungkin bagaimanapun juga ya, kita jadi orang tetap harus trustable gitu ya. Ini gimana? Kita nggak bisa dipercaya tapi. Iya. Kalau di kantor tuh kalau ada karyawan cuman maksudnya ngambil 1.000-2.000 ya aku langsung keluar karena dia udah nggak, yang kecil aja dia nggak bisa dipercaya, gimana? Keluarin ya. Besar. Tapi yang nggak bisa dipungkiri memang seperti yang dilakukan Mbak Vivi dulu ya, sibuk bagi-bagi nasi dan lain sebagainya sampai sekarang jadi miliarder seperti judul yang di Ngaji Rasul kemarin itu ya. Itu memang menurutku menginspirasi dan menggerakkan sih. Gimana kita tuh pengen dapat rezeki banyak tapi nggak mau ngeluarin banyak gitu loh masalahnya gitu loh. Ya, nah gini mas, banyak kayak jadi gini, apa yang kita bayar di depan akan kita nikmati di akhir. Apa yang akan kita terima di depan akan kita bayar di akhir. Nah itu tuh point of view yang keren tuh dari Mbak Vivi tuh. Makanya hiduplah dengan banyak memberi, dengan hidup dengan banyak menerima gitu ya. Karena konsekuensi dari memberi sebenarnya adalah menerima gitu. Kalau kita nerima aja ya nanti kita bayar di akhir. Iya, ya. Karena gini, banyak kayak yang kejadiannya kalau mas nanti search di Google, orang-orang yang menang lotre itu hidup di akhirnya tuh sengsara semua mas. Karena dia nggak menerima di awal nih, dia nggak punya tabungannya nggak, dia mau gimana mau cair nggak ada tabungannya. Kayak gitu. Terus Mbak dalam urusan kerja ini, gimana cara membedakan antara kerja keras yang benar-benar sehat dan perjuangan yang sebenarnya berasal dari luka? Kerja tapi based on luka gitu. Kalau kerja based on luka, dia jadi restless, dia nggak bisa istirahat walaupun badannya udah capek banget, tapi dia nggak gue harus kerja nih itu berdasarkan luka. Tapi kalau yang lukanya udah sembuh, dia akan tahu, dia tahu badannya. Oh oke, kamu lagi mau istirahat ya, ya kita istirahat dulu. Ini harus informasi jadi kita kerja. Itu hati-hati mas, itu termasuk sabotase diri, restless itu nggak mau istirahat. Iya. Tapi mau istirahat. Tapi saya tuh bersyukurnya itu gini Mbak Vivi ya. Saya benar-benar sangat bersyukur. Saya akhir-akhir ini kan kayaknya aku pengen butuh challenge yang baru deh ya. Pengen ada tantangan baru deh ya gitu. Baru ngobrol sama si siapa? Mbak Cici gitu. Mas Indra, ini ada project dari TikTok. Wah, barusan ada WA. Mas Indra, ini ada project di Pertamina. Wah, kayaknya aku dimanjakan banget sama Tuhan gitu. Udah kebentuk servonya mas. Seru sih, seru. Iya. Oke, Mbak. Rasa bersalah, takut minta bayaran atau selalu merasa kurang, ini termasuk gejala luka uang? Iya, nggak layak. Itu termasuk nggak layak. Jadi kayak misalkan
misalkan nih aku kayak coach gitu kan, tapi aku aduh berapa ya, kayak nggak layak aku kalau pasang tinggi, dan itu nggak layak, itu udah luka. Terus atau misalkan ada orang temen nih pinjam kita kayaknya nggak mau nagih, ya itu nggak layak, jadi kita udah punya rasa luka nggak layak, maka kita mesti sembuhin. Terus kalau misalnya diklasifikasi gitu, uang itu suka sama orang, model dan jenis yang gimana sih menurut Kak Vivi gitu? Ada berapa ciri orang yang dia itu disukai uang, dikejar-kejar uang gitu, bahkan bukan orangnya yang ngejar tapi uang yang ngejar, peluangnya yang ngejar gitu. Yang Apa? orangnya happy, bahagia terus, bersyukur terus nggak ngoyo sama uang. Uang tuh semakin dikejar semakin lari. Jadi kayak pasangan kalau dikejar lari ya udah diemin aja. Bukan diemin ya, jadi maksudnya ya kita menarik. Jadi gini, jadilah taman yang indah untuk menarik kupu-kupu. Bukan kita yang ngejar kupu-kupu, capek. Gitu. Jadi ya siapin wadah kita dulu, bikin taman di dalam diri kita biar kita bisa menarik kupu-kupu itu. Gitu. Berkedatangan dulu Ya. ya. Aku seneng kalau bahas seperti ini. Tadi kan dirimu mengatakan bahwa uang itu adalah energi. Ya. Uang itu tunduk pada energi, law of money ya. Berarti sebenarnya uang itu punya kesadaran sendiri atau enggak? Dia punya energi sendiri gitu. Jadi energinya dia memang kan di bahagia, sukacita kayak gitu. Tapi kalau kita ngeluh terus ya udah uangnya kabur. Artinya bahagia dulu baru kaya atau kaya baru bahagia? Bahagia dulu baru kaya. Bahagia dulu baru kaya. Ketika kita bahagia kita narik uang. Oh, gitu. Kalau kaya kan banyak orang kaya nggak bahagia. Iya. Kayak gitu. Orang merasa dirinya kurang terus. Terus gimana hubungan antara energi vibrasi seseorang dan aliran uang yang masuk dalam hidupnya secara lebih spesifik itu kira-kira gimana, Mbak Vivi? Jadi gini, kalau misalkan dia vibrasinya nih udah bagus, dia tuh setiap hari tuh walaupun misalkan dia uangnya tuh di ATM cuma 500.000 gitu ya, tapi dia bersyukur, dia tiap hari bersyukur, kasih Tuhan masih ada uang buat makan. Dia pas makan pun dia berkesadaran, aduh nikmat banget makanan ini, terus pas minum berkesadaran kayak gitu. Nah itu si uang itu tuh yang akan datang kayak gitu. Terus juga dia ngeliat uang berapapun ya dia bersyukur kayak gitu Mas. Jadi makanya kita kalau makan itu jangan main HP. Harus berkesadaran. Jadi kalau kita udah makan berkesadaran tuh kita benar-benar nikmatin apa yang udah Tuhan kasih nih di meja makan kita. Karena gini loh, apalagi kalau kita misalkan makan ayam, ya kita kan itu banyak ini loh, banyak jaringannya. Jadi itu yang peternak ayam, si ayamnya, terus yang waktu itu ngasih makan itu kita terima kasih loh ke semua orang itu. Gitu. Aku dulu tuh sempet ya pernah bertanya-tanya gitu, kenapa ya dia itu orangnya santai banget gitu ya, nampak santai tapi kok rezekinya kok banyak, rezekinya kok besar gitu ya, sementara yang kerja keras justru hasilnya pas-pasan gitu. Kalau digeneralisir bisa jadi pertanyaan agak konyol juga gitu, kayak rupa nih, tapi bojone wayu jake gitu kan, sementara si cakep-cakep ya kayak pemain timnas voli Indonesia tuh ya bojone kok ngono wae ini kayak gitu. Gimana itu? Ini aku merasakan di diri aku Mas. Dulu aku sebelum weekend gitu, aku ngoyo kerja sampai malam, sampai meeting sampai jam 12 malam kayak gitu. Sekarang ya aku nggak sengoyo dulu. Datang banyak yang Vi, tadi butuh proyek ini, Vi terus bekerja keras sudah pada datang. Jadi ya kayak gitu Mas. Cuman kan step itu dicapai ketika kemudian kita sudah berada di titik tertentu gitu, lebih mudah gitu ya. Bagi pemula mungkin agak susah gitu ya. Karena ya memang kesadaran lagi ya. Iya. Kesadaran itu yang menentukan. Kalau kesadarannya masih ya kesadaran yang ego, nafsu, itu susah. Ya kayak tadi kan, kita kan harus punya saldo batas minimum. Misalnya kamu tuh punya uang di rekening berapa sih kamu tetap merasa kaya gitu. Oke, aku 10 juta, aku 100 juta, aku 50 juta. Oke, aku 1 M gitu. Bagaimanapun juga kita harus benar-benar kerja keras supaya sampai di saldo batas minimum itu gitu. Karena itu yang kemudian membuat vibrasi kita tentang uang itu menjadi lebih stabil,
mengundang rezeki-rezeki yang lainnya. Jadi sebenarnya dari level kesadaran aja kita melihat. Sebenarnya batas minimal tuh bisa disesuaikan, Mas. Jadi kayak dulu aku waktu pertama bisnis, batas minimal aku A, terus oke, ini udah mulai naik, di upgrade aja gitu bisa. Jadi nggak harus langsung wow gitu. Iya sih, harus Kayak disesuaikan. Gitu. Disesuaikan bisa. Kamu tuh isi hidupnya sebagai apa juga kemudian kan harus dipertimbangkan juga. Kalau desainer terus angka nyamanmu 1M wajar lah ya. Ya, tapi kalau ya menyesuaikan, orang itu kan punya peran hidup sendiri-sendiri. Kadang yang membuat kita nggak bisa bersyukur itu karena kita punya jalan hidup sendiri, punya peran hidup sendiri. Kita pengen jadi Mbak Cici, pengen jadi Mas Ian, pengen jadi Mbak Vivi. Itu jadi problem gitu kan. Oke. Jadi happy dulu baru kaya. Iya. Oke, terus kalau misalnya menurut Mbak Vivi bahwa uang bisa bicara, menurutmu dia akan berkata-kata apa tentang hubungan kita dengan uang tuh, pesannya uang kepada manusia tuh kira-kira apa? Andai kata bisa bicara. Yang pertama, jangan terlalu mengejar. Yang kedua, jangan ngontrol. Jangan ngontrol uang, kalau semakin dikontrol dia makin pergi. Setuju sih. Terus ya udah, jadi dihargai, dirawat, kayak pasangan aja, dihargai, dirawat. Terus diberikan kasih sayang. Jadi gini, kan ada Ken Honda juga ada arigato in, arigato out ya. Kita kan selama ini ketika duit masuk doang kita cuma makasih, tapi ketika duit keluar kita ngeluh. Makanya dia nggak suka sama kita. Aduh, saldo gue. Iya, padahal kan dengan kita bisa gini, misalkan di bensin nih kan, jadi kita ngeluh gitu ya, aduh makasih ya uang, aku bisa beli bensin mobil, jadi aku bisa jalan cari rezeki, cari proyek lagi gitu harusnya. Cuman masalahnya yang bisa kayak gitu tuh yang sudah punya uang banyak, rata-rata gitu loh. Jadi aku tuh curiga ya, jangan-jangan salah satu yang membuat kita tuh sulit take off secara finansial itu salah satunya kita takut sama uang. Takut sama uang tuh definisinya banyak. Beli barang harus serba irit, beli apa irit, sama temen gak suka traktir dan lain sebagainya. Itu menurutku definisi orang yang takut sama uang, dan itu secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap potensi uang itu masuk ke dalam dirinya. Cuman menjadi masalah bagi teman-teman yang belum terlalu punya banyak uang, susah melawan itu gitu loh. itu balik lagi karena dulu masih kecil, dia tuh dibilangin sama orang tuanya cari duit susah, jangan minta duit mulu kayak gitu. Terus itu banyak lukanya gitu, kayak gitu sih. Jadi memang ya kita harus berkesadaran buat sembuhin diri kita, karena kuncinya ya kita mau sembuh nggak gitu. Kalau kita mau sembuh ya nanti kita jadi bisa narik uang kayak gitu. Terus ada lagi nggak hal yang bisa kita lakuin supaya uang itu benar-benar betah dan bahagia di dalam hidup kita gitu? Kita pegang itu uang itu betah. Kalau aku yang pertama itu tadi kan ada arigato in, arigato out ya. Itu harus diajak ngobrol uangnya. Nah terus habis itu aku tuh selain ada di dompet ada batas minimal, terus di rekening ada batas minimal, sama aku itu bawa di tas itu uang apa namanya, atau taruh di dashboard mobil uang segepok gitu. Jadi aku ngeliat kayak gitu. Itu dilakukan rata-rata, itu dilakukan banyak sih yang aku tanya. Siap. Kalau ini Mbak, rasa syukur yang kayak tadi, oh Tuhan terima kasih aku sudah, ketika itu dikomparasikan dengan syukur yang diaktualisasikan lewat tindakan, misalnya dengan bagi-bagi nasi, kasih tukang parkir, kasih tukang bersih-bersih di airport, lebih powerful yang mana untuk kemudian menarik uang atau membuat uang betah ke diri kita gitu. Artinya seberapa besar kemudian peran pelayanan yang kita berikan kepada banyak orang itu terhadap
potensi uang yang masuk ke situ? Ya kita mesti itu tabungan energi semesta. Jadi ketika kita nabung, kita mengucapnya bersyukur, jangan karena kasihan. Itu tuh udah narik banget itu. Bersyukur bukan karena kasihan. Jadi gini, kita maksudnya kasih ke orang nasi nih, atau kasih ke parkir orang parkir. Oke. Dalam diri kita itu bukan karena kasihan atau memang udah kewajiban dia gitu, si parkir itu gitu. Tapi bersyukur, alhamdulillah kok kayak ya duit segini kok bisa kasih kayak gitu. Itu tuh vibrasinya. Jadi kita main vibrasi sih mas. Main vibrasi. Karena uang itu ya energi vibrasi frekuensi. Nah tadi yang paling menarik mungkin dari segmen ini adalah tentang reprogramming luka uang ya. Iya. Itu variasinya ada apa aja Mbak? Apakah kemudian hanya diucapkan, lisan, diikuti dengan pikiran dan perasaan, supaya kemudian nanti harapannya bisa terjadi perubahan lewat tindakan yang nyata, atau bisa juga lewat ditulis, atau bisa juga lewat misalnya mendengarkan audio brain, akan banyak ya milioner segala macam kayak gitu ya, audio magnet rezeki seperti itu. Nah itu kalau pengalaman Mbak Vivi gimana? Jadi yang pertama kan aku sadari dulu nih luka aku di mana. Oke, sadari dulu ya. Kita mau nih sadar diri. Ternyata aku punya poin pertama sih. Iya, sadari dulu kita mau sembuh, ada luka. Terus kita ingat lagi nih lukanya itu tuh di waktu umur SMP kah, SD kah, kayak gitu. Nah kita journaling. Waktu journaling, aku menyadari ada luka di waktu saya umur misalkan 7 tahun dengan ini gitu. Kita menyadari nih ada luka nih. Nah terus ketika udah menyadari, aku visualisasiin aku waktu yang ada luka itu, aku minta maaf ke diriku yang waktu itu waktu kecil. Aku maafin orang-orang yang sudah membuat luka pada aku. Intinya jangan ada ya bagasi emosinya harus dikeluarin lagi ya kayak gitu. Terus setelah visualisasi itu baru afirmasi tiap sebelum tidur sama pas bangun tidur itu afirmasi. Sama selain afirmasi tanya ke otak, keberuntungan apa lagi yang aku dapat, keberlimpahan apa lagi. Nah terus kalau misalkan nih ya kalau misalkan ada kejadian apa-apa ya jeda respon, jadi jangan reaktif kayak gitu. Nah misalkan oh ini mau ada sesuatu nih keberlimpahan yang akan datang kayak gitu sih mas, kayak gitu. Jadi benar-benar mindsetnya reprogrammingnya itu itu sama tadi arigato in arigato out kayak gitu. Karena gini, kita itu kan akan membentuk servo mekanisme tuh nggak cuma sebulan 2 bulan. Nah kayak gitu, itu tuh bisa tahunan, ada yang tahunan gitu kan. Terus tergantung vibrasi kita benar-benar mau memperbaiki diri apa enggak kayak gitu. Ada yang cepet cuma 6 bulan 7 bulan udah langsung. Jadi ada yang kayak gini, contoh dia misalkan nih bayar hutangnya tuh mepet nih, pas sudah misalkan jatuh tempo tanggal 13, dia mepet bayar hutang tanggal 12 gitu kan, atau bayar cicilan ya. Nah itu kadang kalau pas sudah mepet tanggal 12 kita belum ada nih, sampai nangis-nangis, Tuhan aku belum bayar ini kayak gitu. Nah terus tapi kalau kita udah mau ngerubah, kita ketika tanggal 1 kita udah bayar nih, terus bulan depan lagi tanggal 1 kita udah bayar, walaupun jatuh tempo tanggal 13, nanti sim semesta nih ketika tanggal 1 udah disiapin duitnya itu. Jadi kita bentuk servo mekanisme si uang itu gitu mas. Aku pernah Mbak ngobrol sama temanku tuh memang dia punya DNA kaya ya, ibarat lahir itu balung suci gitu. Sekarang dia jadi owner di Jakarta Legal Practice gitu. Nah aku curhat sama dia, Kak, apa ya, masih banyak teman-teman itu yang sudah afirmasi, bahkan journaling dan lain sebagainya, tapi hidupnya nggak berubah. Terus dia bilangnya gini, kalau dia afirmasi semua, konsisten, journaling, ya bahkan circle-nya berubah dan lain sebagainya, terus nggak ada perubahan, berarti dia nggak melakukan, dia cuma ngomong kosong aja. Kalau melakukan tetap ada perubahan, nggak mungkin, jangan percaya, berarti dia cuma ngerjainnya cuma sekali, 2 kali, 3 kali, terus dia bikin konklusi bahwa aku afirmasi nggak bisa seperti mereka gitu. Terus dia tanya ke aku, kamu kayak gitu berapa tahun? Ini aku lebih dari 4 tahun, ngulang-ngulang terus kayak gitu. Makanya bohong, dia nggak ngerjain, serius berarti katanya. Harus jadi gini,
mau maafin apa mau dendam, skill kita mau yang mana, pilih aja. Kayak gitu sih. Oke. Jadi ini mudah-mudahan bisa apa ya, menularkan vibrasi positif bagi teman-teman yang memiliki luka batin tentang keuangan, yang itu hasil program di lingkungan, khususnya lingkungan keluarga ya Mbak Vivi ya. Biasanya kan awalnya dari bapak ibu gitu ya, dan itulah kenapa kemudian rata-rata anaknya orang kaya itu ya kaya gitu, karena setiap hari dia bergaul dengan ayahnya yang perspektifnya udah beda, mindsetnya udah kaya gitu ya, dan dia lihat terus oh kebiasaan orang kaya tuh kayak gini sehingga dia jadi habit kan, jadi habit, dan akhirnya berubah. Makanya bagi yang kita terlahir dari keluarga yang mohon maaf kurang mampu ya, PR kita harus selain knowledge-nya berubah ya circle-nya harus berubah supaya ada transformasi gitu ya. Oke. Soal ini sih Mas, jangan jijik sama uang. Jangan jijik sama uang tuh apa maksudnya? Jadi gini, ada orang tua yang bilang, misalkan anak kecil ya, umur 5 tahun, cuci tangan, uang kotor. Oh, Itu ketika jijik sama uang juga jijik sama kita. Jadi kalau mau bilangin ke anak, jangan bilang uang kotor, cuci tangan sebelum makan. Jangan ada nyebut-nyebut si uangnya ini gitu. Tapi bener, prinsipnya nggak pernah berhenti belajar gitu ya Mbak ya. Karena banyak kan coach yang dia tuh terampil dengan pertanyaan-pertanyaan aja, dari jawabannya itu akan melihat oh dia ini punya software kemakmuran apa enggak di dalam otaknya. Itu bisa dilihat gitu. Ya, thank you Mbak Vivi atas waktunya sudah berbagi lagi di Nanya Batua. Sukses selalu ya Mbak Vivi ya. Yang mau join program-program kelasnya Mbak Vivi silahkan kontak customer CS-nya Ngaji Roso gitu. Banyak programnya. Ada apa aja mungkin bisa di-share lagi? Sekarang aku lagi buka kelas Uang Selalu Mencintaiku full praktek 30 hari. Wow. Karena gini, kalau materi aja, orang kan kalau udah selesai kelas, paling kelas cuma 2 jam 3 jam habis, sudah lupa tuh ditutup. Kita kalau dengan praktek itu membuka jaringan baru di otak. Kayak gitu. Jadi otak nih jadi ada ya jaringan kecil-kecil lah gitu kan. Nanti ketika udah selesai kelas kita tetap ngerjain, itu tuh bisa langsung jaringannya tambah tebel. Nanti dibentuk self mechanism gitu. Itu yang aku buka sekarang. Oke, silakan teman-teman yang tertarik dan ada peluangnya waktu silakan bisa join. Nanti kontak CS Ngaji Roso. Terima kasih ya Mbak Vivi ya. Thank you. Segmen pertama. Ih keren lu. Kita ada segmen kedua. Masih mau lanjut dengerin? Apa ini? Tentang apa?